Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Alvina, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 220404030007. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prasyarat pembangunan. Yang pertama yaitu apa itu prasyarat pembangunan? Prasyarat pembangunan adalah dasar yang harus terpenuhi agar perkembangan dapat berlangsung dengan sukses. Prasyarat ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Jadi, untuk prasyarat pembangunan ini mengacu pada kondisi atau faktor-faktor yang harus ada atau dipenuhi sebelum suatu daerah, masyarakat, atau negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan kemajuan secara umum. Selanjutnya yaitu konsep prasyarat pembangunan. Ada beberapa konsep. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu yang baik membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan, serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan itu kesehatan masyarakat yang baik juga merupakan prasyarat pembangunan. Jadi, tanpa kesehatan yang memadai, produktivitas masyarakat akan terhambat dan biaya kesehatan menjadi beban yang berat. Oleh karena itu, sistem perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas itu sangat penting. Selanjutnya yaitu infrastruktur. Infrastruktur yaitu contohnya seperti jaringan jalan raya, transportasi publik, listrik, dan telekomunikasi yang andal, merupakan prasyarat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses ke layanan dasar. Selanjutnya, stabilitas politik dan keamanan. Itu di mana kondisi politik yang stabil dan keamanan yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, untuk konflik politik dan ketidakstabilan dapat menghambat pembangunan. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya. Itu seperti air bersih, energi, dan bahan baku. Itu merupakan faktor penting dalam prasyarat pembangunan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Kepemimpinan dan tata kelola yang baik. Itu seperti kepemimpinan yang baik dan tata kelola yang bersih dan efisien, merupakan prasyarat penting dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pembangunannya, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Itu merupakan konsep prasyarat yang semakin diakui sebagai penting. Selanjutnya yaitu prasyarat pembangunan ekonomi. Nah, untuk prasyarat pembangunan ekonomi ini sangat paling penting dalam bervariasi, tergantung pada konteks dan tujuan pembangunannya. Jadi ada beberapa prasyarat yang umum dianggap penting dalam konteks pembangunannya, meliputi stabilitas politik, itu seperti ketersediaan pemerintah yang stabil dan efektif, itu sangat penting, karena dapat menghambat pembangunan jangka panjang. Yang kedua, ketahanan hukum. Itu sistem hukum yang kuat dan independen diperlukan untuk melindungi hak individu, mengatasi korupsi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Itu seperti prasyarat ekonomi yang stabil, termasuk kebijakan moneter yang bijaksana dan pengelolaan inflasi yang baik dapat membantu mempromosikan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan sanitasi. Itu merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih enak. Yang kelima, akses pendidikan dan kesehatan, yaitu masyarakat yang terdidik dan sehat lebih mungkin berpartisipasi dalam pembangunannya. Oleh karena itu, akses pendidikan itu sangat layak dan layanan kesehatan itu sangat terjangkau dan sangat penting. Yang keenam, kepemilikan tanah dan hak properti. Itu seperti pelindungan hak kepemilikan tanah, dasar bagi investasi dan pengembangan sektor perumahan. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan. Itu seperti pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan dampak lingkungan dan berusaha untuk melestarikan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Yang kedelapan, partisipasi masyarakat dan inklusi sosial.
di mana itu masyarakat yang aktif dan inklusif dalam proses pembangunan dapat membantu memastikan bahwa kepentingan beragam kelompok masyarakat itu diakomodasi. Yang kesembilan, ketahanan terhadap perubahan iklim. Jadi, dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim, ketahanan terhadap perubahan iklim dan upaya mitigasi itu semakin penting dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional, di mana dalam era globalisasi ini kerjasama internasional dan akses ke pasar global dapat membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu penjelasan tentang prasyarat-prasyarat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dampak dari ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan terhadap perkembangan suatu negara atau masyarakat. Nah, di mana ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan ini memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap perkembangan suatu negara atau masyarakat. Untuk prasyarat pembangunan ini, di mana kondisi atau faktor-faktor yang perlu ada atau terpenuhi agar pembangunan berkelanjutan dapat terjadi. Ketidakmemenuhan prasyarat ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, ada beberapa dampak negatif dari ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan ini, seperti kemiskinan, itu ketidakmemenuhan prasyarat seperti pendidikan yang berkualitas, kesehatan, dan akses kepekerjaan yang layak dapat menyebabkan kemiskinan yang lebih besar dalam masyarakat. Terus ketidaksetaraan, prasyarat yang tidak terpenuhi dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ketidakstabilan sosial, itu ketidakmemenuhan prasyarat bisa memicu ketegangan sosial dan konflik di dalam masyarakat. Selanjutnya rendahnya produktivitas ekonomi, itu kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan perawatan kesehatan dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya masalah kesehatan. Ketidakmemenuhan prasyarat kesehatan ini seperti air bersih, sanitasi, dan akses ke perawatan medis dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya kurangnya infrastruktur, yaitu prasyarat pembangunan meliputi infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan komunikasi. Gangguan lingkungan, pembangunan yang tidak memenuhi prasyarat lingkungan berdampak negatif pada ekosistem dan kualitas lingkungan. Selanjutnya, kurangnya keamanan dan stabilitas. Jadi, ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan juga dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas suatu negara. Jadi, ketidakstabilan sosial dan politik ini muncul dari ketidakpuasan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan. Yang pertama ada analisis prasyarat pembangunan, itu seperti identifikasi prasyarat atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memulai proyek atau program pembangunan. Ini bisa termasuk persyaratan hukum, peraturan izin, atau persyaratan teknis. Yang kedua ada evaluasi risiko, itu di mana terkait dengan ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan, risiko ini bisa berupa sanksi hukum, dampak lingkungan, atau kerugian finansial. Yang ketiga, perencanaan yang teliti, di mana pastikan perencanaan proyek atau program pembangunan ini sudah mencakup pemenuhan semua prasyarat yang relevan. Hal ini termasuk alokasi sumber daya, perizinan, dan izin yang diperlukan. Selanjutnya, monitoring dan pengendalian. Selama pelaksanaan proyek, pastikan bahwa prasyarat-prasyarat terus dipenuhi dan termonitor secara berkala. Ini melibatkan pemantauan progres, pemantauan hukum, dan perubahan regulasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, koreksi tindakan. Jika ketidakmemenuhan prasyarat terdeteksi, segera ambil tindakan korektif yang diperlukan. Ini bisa mencakup perbaiki pelanggaran, mengajukan permohonan perubahan izin, atau menyesuaikan perencanaan proyek. Dan yang terakhir ada konsultasi dan kolaborasi. Itu terlibatlah dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakmemenuhan prasyarat pembangunan.
Yang terakhir yaitu hubungan antara prasyarat pembangunan dengan pembangunan berkelanjutan. Itu ada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Untuk kestabilan politik, itu di mana kondisi politik yang stabil dan aman sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konflik politik dan ketidakstabilan dapat menghambat upaya pembangunan jangka panjang. Dan untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang, itu hubungannya yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Itu merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi ini harus mendukung pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Itu menerapkan praktik pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi prasyarat penting ini untuk pembangunan berkelanjutan, melindungi lingkungan, mengurangi polusi, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Itu merupakan bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan sosial. Untuk pemberdayaan sosial ini harus meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Itu merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi pemberdayaan sosial dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.